Masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang tujuannya kita ini satu, sebenarnya adalah bagaimana kita semua tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang yang berkata Indonesia sedang baik-baik saja, kemudian tidak ada ancaman yang akan merubah negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat salah. Karena begini, bagi para muhibbin yang mengkanter, yang selalu membela mereka, mereka menganggap bahwa tidak ada satupun ancaman yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kenapa para muhibbin ini sangat yakin sedemikian rupa bahwa tidak ada ancaman kelompok-kelompok yang ingin merusak NKRI? Satu, doktrin mereka juga mengatasnamakan Pancasila. Mereka mengatasnamakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus paham, Snok-Horgen ini orang orientalis. Dia mau menghancurkan Islam, maka caranya mempelajari apa yang dipelajari oleh orang Islam. Begitu juga pada saat ini ketika orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, maka tentu dia akan mengikuti kebiasaannya atau kebijakan-kebijakan yang ada di Nusantara. Perlahan mereka masuk yang kemudian nanti ini akan ada perusakan, dan ini terbukti. Ini sudah terbukti. Saya katakan, siapapun itu kalau hanya masih muhibbin dan orang Indonesia, tidak akan kita hiraukan. Kita ini berurusan dengan mereka-mereka imigran yang selalu membawa-bawa nama kebesaran, keagungan, kesucian baginda Rasulullah untuk mendoktrin umat secara rasis. Itu yang kita lawan. Kita harus punya pakem. Nih, ini untuk hanya sekedar mengingatkan. Kita harus punya pakem. Ini sering saya ulang-ulang di dalam hadis Nabi itu, fitnah terbesar akhir zaman itu ada yang namanya fitnah sarro. Ini sebelum datangnya Dajjal. Ada 3 fitnah tuh. Nah, fitnah sarro ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaisa minni. Itu kata Nabi. Fitnah sarro ini akan menyebar sumbunya, asapnya dari telapak kaki seorang laki-laki yang mengaku mengatasnamakan sebagai ahlul baitku, padahal dia bukan ahlul baitku, kata Nabi. Dan sekalipun itu masih ahlul bait, kalau karakteristik sifatnya masih menggunakan sifat jahiliyah, maka ini akan dimasukkan pada kategori fitnah sarro. Nah, ini terjadi. Saya melihat di beberapa media ini ada juga oknum Habib yang mengatakan harusnya Indonesia berterima kasih kepada orang Tarim. Indonesia harus berterima kasih kepada Habib. Nah, ini doktrin. Saya sering katakan istilah Habib ini abad 19 baru masuk di Indonesia. Nah, ini yang kita inginkan counter. Terus kemudian mengenai tadi yang disampaikan oleh Gus Ilyas, karena ini saya ingin menyampaikan biar tidak menjadi salah paham mengenai tentang makbaroh yang diziarahi oleh Abu Yamamah Ghufron. Jadi makbaroh yang tadi diziarahi oleh Abu Yamamah Ghufron ini ada beberapa versi tentang makbarohnya Syekh Ismail bin Abdul Rahim. Nah, makbaroh ini sebagian masyarakat setempat meyakini itu adalah sebagai penghulu atau sesepuh tokoh daripada agama Hindu. Kita tadi banyak bercerita dengan warga masyarakat yang di sana. Nah, sementara dari masyarakat yang di sana sendiri tidak mengetahui beliau ini siapa namanya, zuriyahnya sampai kemana, nasabnya sampai ke siapa, kan begitu. Lalu kenapa ada upaya dari pondok pesantren unik sampai ingin mencari makbarohnya Syekh Ismail bin Abdul Rahim? Ini catatan sebenarnya untuk menggampar daripada Ketua Jatman.
Gak apa-apa digampar dengan ilmu lah maksudnya. Artinya semua pengamal thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang ada di Indonesia, Asia, bahkan seluruh dunia yang TKN yang disatukan oleh Samad Khatib Sambas ini tidak terlepas daripada peranan Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali, karena beliau sebagai khatib yang mencatat kitab Fathul Arifin yang menjadi rujukan panduan daripada thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kita sampaikan kenapa Syekh Ismail ini kok sampai terpendam, bahkan kalau dibandingkan dengan Wali Pitu lebih mewah Wali Pitu, sehingga Wali Pitu ini menjadi ikonnya Bali. Semua orang-orang rame-rame ziarah ke Bali pasti ke Wali Pitu, padahal yang dizarahi sebagian besarnya adalah Habib. Ingat, ini ada grand design yang secara sengaja dan terstruktur untuk mengkikis, memendam ulama-ulama kita. Kemarin saya sampaikan Wali Pitu itu mulai muncul istilahnya di tahun 2000, dan itu pun berdasarkan isyarah, entah itu ru'iyah, mimpi yang dialami oleh Habib Thayyib Z, yaitu. Dan kalau kita cari secara historinya masih banyak yang tidak tahu juga itu. Kita tidak pernah menafikan. Mumpung jauh-jauh hari ini sebelum makbarah wali-wali Allah ini diba'alawikan, dihabibkan, maka kita sebagai ulama Nusantara punya kewajiban untuk berupaya mencari makbarah daripada para wali-wali Allah yang asli yang ada di Nusantara ini. Kan itu. Karena secara pergerakan kalah kita. Dan Habib Lutfi, kenapa dia sampai berhasil? Saya pernah ada videonya nih, bahasanya memalsukan makom-makom. Nah, kemarin saya dikirimi, siapa yang kirim? Dan kedua siapa ya? Saya bentar. Ini pengakuan nih. Pengakuan daripada Sekjen Petanisia. Bentar. Jadi Habib Lutfi itu kan mengangkat, awalnya begini, Habib Lutfi membuat organisasi yang namanya Petanisia. Nah, terus kemudian ada sekjen yang diangkat oleh dia, sekretaris jenderalnya, yaitu Habib Hani, yang kapan hari anaknya itu menghina kita, bahkan mengabarkan si Uban sudah meninggal, jangan sampai diterima oleh bumi karena anak haram. Alhamdulillah saya disebut anak haram. Nah, bisa dibuka di YouTube-nya. Habib Hani, dia mengatakan ketika ceramah di Cilongok bahwa dirinya mendapat mandat kuat dari Habib Lutfi sebagai sekjen Petanisia untuk mencari kuburan-kuburan yang tidak terawat, yang akhirnya berhasil. Ini yang disebut dengan terstruktur. Akhirnya kuburan-kuburan banyak yang dibangun, kemudian diba'alawikan. Nah, ini namanya terstruktur. Nah, daripada nanti itu ketika sudah ketemu ada makbarah Syekh Ismail dijadikan Ba'alawi, maka kita harus lebih duluan untuk merawat makbarah daripada Syekh Ismail bin Abdurrahim. Cuman secara literasi kita ini masih berupaya. Mohon doanya aja. Mohon doanya dari para jamaah semuanya, doakan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya langsung dari Syekh Ismail bin Abdurrahim. Karena untuk memutuskan makbarah tersebut kita tidak bisa hanya mengandalkan secara ru'yah, saya mengandalkan secara ilham, secara supranatural atau spiritual Indonesia, nggak bisa. Ini harus ada data yang akurat sehingga nanti publik bisa menerima. Itu tujuannya. Terus kemudian yang ingin saya tanggapi dari pertanyaan tadi Habib Novel ya, bahwa dia mengatakan kalau tidak ada Habib Indonesia kiamat. Saya sampaikan secara jelas, mau ada Habib ataupun tidak, karena Habib belum tentu Ahlul Bait, saya katakan begitu. Habib ini bukan menjadi wasilah keamanan muka bumi ataupun Indonesia. Ingat, ini kan dia mengambil dari
Al-Barjangji sebenarnya yang pernah kita sampaikan juga, dia mengatakan bahwa Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat dakiri. Di situ Syekh Ja'far Al-Barjangji kalimat awalnya menjelaskan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Itu catatan penting. Yang menjadi keamanan buka bumi ini adalah dzurriyyah Nabi Ahlul Bait yang suci dan terpilih. Nah ini kan kalau orang faham dengan narasinya Habib Novel ini, oh ini rasis sebenarnya, supaya warga masyarakat Indonesia mengakui bahwa seluruh Habib yang ada di Indonesia adalah Ahlul Bait. Itu sehingga dia memproklamirkan bahwa Habib ini adalah pemberi keamanan di Indonesia. Kalau tidak ada Habib, kiamat. Nah ini double, ini doktrin sesat. Nah itu harus kita counter ya. Nah itu saja yang saya sampaikan. Yang terakhir untuk para jamaah, jangan pernah goyang untuk menyampaikan. Panjenengan mau melihat video saya di roasting sama orang ataupun video siapa saja yang di roasting oleh para muhibin, gak usah goyang, karena tugasnya mereka itu memang untuk mengkanter, mencari kesalahan, padahal dia sendiri narasi secara matan naskahnya tidak tahu. Nah itu hanya bermodalkan pembelaan. Kalau benar gentle, orang-orang yang mengkritik daripada yang kita sampaikan, kenapa yang dikritik cuman itu saja, kan begitu. Dari beberapa data yang kita keluarkan, dari mulai pengkhianatannya Mufti Batavia, surat yang dibacakan di Regensi Malang Pasuruan, data surat tentang doanya Mufti Batavia dengan Ratu Helmina, bahkan termasuk kejadian geger Cilegon, kita punya data. Gak berani mereka mengkritik atau mereaksi, karena kalau mengkritik sama juga bunuh diri mereka.